Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ririn Aninuriski, NPM 219, kelas A617. Saya di sini akan menyampaikan proposal penelitian yang telah saya susun. Proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan media pembelajaran buku pop-up untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 1 sekolah dasar. Di sini ada 5 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga spesifikasi media yang dikembangkan, yang keempat kajian pustaka, dan yang kelima adalah metodologi penelitian. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, di sini pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Nah, pembelajaran bahasa yang paling utama adalah sebagai alat komunikasi. Seorang anak belajar bahasa karena didesak oleh kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu memiliki beberapa keterampilan dalam berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama yaitu membaca, kemudian menulis, lalu menyimak dan berbicara. Nah, keterampilan tersebut dapat dipelajari secara bertahap sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pada kelas rendah, kemampuan membaca masih banyak belum dapat membaca dengan lancar karena pada tahap pendidikan awal taman kanak-kanak siswa tidak diajarkan untuk membaca, tetapi pada kelas 1 SD siswa harus sudah mampu untuk membaca dengan lancar. Nah, keterampilan membaca itu diajarkan melalui muatan pelajaran bahasa Indonesia. Siswa yang belum mampu membaca secara lancar, maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan pada pembelajaran yang lain. Sehingga membaca permulaan merupakan tahap proses awal untuk peserta didik kelas rendah, seperti itu. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian pengembangan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi membaca siswa kelas 1 sekolah dasar dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam kompetensi membaca tersebut, maka yang diharapkan adalah siswa mampu mendapatkan hasil yang maksimal pada kompetensi dalam pembelajaran yang lain. Gitu. Untuk yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu siswa masih kesulitan dalam membaca kata bahkan kalimat di dalam buku tematik. Kemudian yang kedua, guru dalam menyampaikan pembelajaran hanya menggunakan satu sumber belajar yaitu buku tematik sehingga siswa kurang mendapatkan motivasi belajar seperti itu. Diperlukan media yang lebih menarik agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Untuk yang ketiga, spesifikasi media yang dikembangkan. Nah, di sini spesifikasi yang pertama yaitu buku pop-up sesuai dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, buku pop-up didesain dengan buku 3 dimensi. Jika buku dibuka, maka gambar bisa bergerak. Yang ketiga, buku pop-up berukuran kertas A5 dengan jenis kertas ivory. Dan yang keempat, materi yang ada di dalam buku pop-up dibuat dengan penuh warna atau colorful. Yang kelima, bagian dari buku pop-up terdiri dari yang pertama sampul, yang kedua daftar isi, kemudian kata pengantar dan materi pokok. Dan yang keenam yaitu aspek penilaian produk, yaitu meliputi aspek materi atau isi, gambar dan warna. Lanjut yang keempat yaitu kajian pustaka. Di sini pengertian media pembelajaran yang dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Association for Education and Communication Technology mengatakan media yaitu segala
bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Nah, menurut bahasa Latin, kata media adalah medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Sedangkan menurut Gagnon dan Briggs dalam Arsyad 2013 mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Dengan kata lain, media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan anak yang dapat merangsang anak untuk belajar. Jadi di sini media itu bisa dikatakan sebagai perantara pembelajaran untuk meningkatkan kelebihpahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sedangkan manfaat media, Hamlik dalam Arsyad 2010 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Nah, secara umum, media pembelajaran memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Nah, selain itu, menurut Kemp dan Dayton 1985 dalam Cepiriana 2012, media pembelajaran dapat memberikan kontribusi di antaranya. Yang pertama, penyampaian lebih terstandar. Yang kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang keempat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang kelima, pemahaman siswa terhadap materi serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang ketiga yaitu fungsi media. Nah, menurut Tejo Surseto 2011, media pembelajaran memiliki fungsi yang pertama, sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, sebagai komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya. Yang ketiga, dapat mempercepat proses pembelajaran. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Lanjut, untuk pengertian media buku pop-up, di sini menurut Blumel dan Taylor, dia memberi pengertian pop-up book adalah buku yang menampilkan potensi untuk bergerak dan interaksinya melalui penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, bentuk, roda, atau putarannya. Nah, di sini banyak penjelasan mengenai buku pop-up dari beberapa ahli. Kemudian berdasarkan pendapat di atas, pop-up book merupakan sebuah buku yang memiliki unsur 3 dimensi serta dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Di samping itu, pop-up book memiliki tampilan gambar yang indah dan dapat ditegakkan sehingga media pop-up book sangatlah cocok digunakan sebagai alat peraga di taman kanak-kanak dan juga di kelas rendah pada sekolah dasar. Selain itu, proses pembelajaran dengan menggunakan media pop-up book akan jauh lebih menyenangkan karena banyak gambar-gambar yang bisa bergerak, akan timbul bila ditarik, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, manfaat media buku pop-up. Nah, di sini menurut Zuanda dalam Rahmawati mengemukakan manfaat buku pop-up, yaitu yang pertama, mengajarkan anak untuk lebih menghargai buku, kemudian dapat merangsang imajinasi anak, mampu mengembangkan kreativitas anak, dan menambahkan pengetahuan hingga memberikan gambaran bentuk suatu benda. Selain itu, dapat digunakan untuk menanamkan kecintaan anak
terhadap membaca. Oleh karena itu, diharapkan dengan buku pop-up ini siswa dapat meningkatkan kemampuan membacanya. Yang selanjutnya yaitu teknik membuat media buku pop-up. Nah, yang pertama yaitu flaps. Nah, di sini flaps yaitu bentuk awal dan yang paling sederhana dalam teknik pop-up. Nah, yang kedua V-folding. Nah, di sini menambahkan panel lipat pada sisi gambar yang akan ditempelkan. Kemudian yang ketiga transformating, yaitu tampilan dari potongan-potongan pop-up yang disusun secara vertikal. Nah, yang keempat itu full fill, yaitu bentuk tampilan yang menggunakan unsur lingkaran dalam pembuatannya. Yang kelima, peep show, itu tampilan yang tersusun dari serangkaian tumpukan kertas yang disusun bertumpuk menjadi satu. Yang keenam itu adalah pull tabs, sebuah tab kertas atau geser atau bentuk yang ditarik dan didorong untuk memperlihatkan gambar baru. Yang ketujuh, carousel. Di situ teknik ini didukung dengan tali, pita atau kancing yang apabila dibuka dapat dilipat kembali. Yang ke-8, box and cylinder. Di sini sebuah kubus atau tabung yang bergerak dari tengah halaman ketika halaman dibuka. Nah, seperti itu dalam teknik pembuatan media buku pop-up. Di sini pengertian membaca menurut Melawati, membaca adalah salah satu pembelajaran yang ada pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian menurut Dalman, membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang terdapat dalam tulisan. Seperti itu. Kemudian di sini ada metode pembelajaran dalam membaca. Nah, di sini ada metode pengajaran membaca permulaan. Contohnya itu ada metode abjad. Itu ada I, tu, seperti itu. Sedangkan ada metode bunyi. Ada metode bunyi. Apabila dicontohkan, dilafalkan B, seperti itu. Ada metode suku kata, metode kata lembaga, menguraikan kata menjadi suku kata, menguraikan kata menjadi huruf-huruf, metode global atau kalimat, metode struktural, dan sintetik. Kemudian penelitian yang relevan. Penelitian pertama tentang penggunaan media pop-up pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh Devi Elviana pada tahun 2018 dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Pop-up Book terhadap Kemampuan Membaca Cerita Murid Kelas 2 SD Inpres Pancinongang, Kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa. Yang kelima yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini model pengembangan. Pada penelitian ini saya menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau juga disebut dengan Research and Development atau R&D. Nah, di sini penelitian pengembangan merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Nah, di sini yaitu bagian prosedur pengembangannya. Kemudian pada penelitian ini saya menggunakan instrumen lembar penilaian kelayakan media buku pop-up untuk validator yang meliputi ahli media, ahli materi, ahli pembelajaran, serta lembar uji penggunaan media oleh guru dan siswa. Nah, di sini kisi-kisi instrumen ahli media yang pertama yaitu ada tampilan dan indikator desain media, kesesuaian media, kejelasan media. Yang kedua yaitu bahan, keamanan bahan, dan kenyamanan penggunaan. Kemudian kisi instrumen untuk ahli materi yang pertama ada valid, tingkat kepentingan, kebermanfaatan, learnability, kemampuan belajar, dan menarik minat. Indikatornya ada kesesuaian materi, kesesuaian perumusan materi, kebermanfaatan dalam proses pembelajaran, keberhasilan pemahaman siswa, kemungkinan dipelajari, minat belajar, dan memotivasi. Yang ketiga yaitu instrumen untuk ahli pembelajaran. Yang pertama yaitu penyajian materi dengan indikator kemudahan memahami materi, kesesuaian dalam materi. Yang kedua kebermanfaatan yang dengan indikator kemudahan belajar,
ketertarikan menggunakan media, dan yang ketiga meningkatkan motivasi belajar. Nah, untuk kisi-kisi penilaian pada siswa, yang pertama yaitu penampilannya dengan indikator kejelasan bentuk media, kemenarikan media, kesesuaian media dengan materi. Yang kedua penyajian materi, kemudahan memahami materi, dan yang ketiga kebermanfaatan dengan indikator kemudahan belajar, ketertarikan penggunaan media, dan meningkatkan motivasi belajar. Untuk yang kisi-kisi penilaian untuk guru, yang pertama yaitu tampilannya dengan kejelasan bentuk media, kemenarikan media, kesesuaian media dengan materi, dan penyajian materinya, kemudahan dalam memahami materi, dan kebermanfaatannya, ketertarikan menggunakan media, kemudahan dalam belajar, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Data proses pengembangan produk, data tentang proses penyusunan dan pengembangan media. Buku pop-up pada muatan pelajaran Indonesia berupa data deskriptif, yaitu tinjauan dan masukan dari ahli materi dan ahli media sesuai dengan prosedur pengembangan produk. Yang kedua, data produk yang layak digunakan sebagai alat peraga. Produk yang layak digunakan sebagai media ditentukan melalui analisis hasil validasi ahli materi, validasi ahli media, serta uji penggunaan media buku pop-up oleh guru dan siswa dalam uji coba pertama maupun uji coba kedua. Hasil uji penggunaan media yang berupa data kuantitatif atau skor diolah menjadi data kualitatif, seperti itu. Kemudian teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sesuai prosedur pengembangan yang dilakukan. Data yang diperoleh menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisis data kualitatif, ini dengan mengolah data yang diperoleh dari hasil dari ahli media, ahli pembelajaran, ahli materi, dan uji coba lapangan berupa masukan, tanggapan, serta saran sebagai pertimbangan untuk melakukan revisi produk yang sesuai dengan instrumen yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil pengisian lembar ahli media, ahli pembelajaran, ahli materi, dan lembar observasi. Dapat saya sampaikan tentang proposal penelitian saya. Banyak kurangnya mohon diberikan revisi dari Bapak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.